saat pencabutan penyakit yang ada di Ibu Lilis dikeluarkan, itu nyerang balik ke Pak Wawan, sehingga Pak Wawan saat itu merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa, sehingga Pak Wawan jatuh. Akhirnya mengeluarkan darah dari telinga kanan dan kirinya, dan berhamburan jarum-jarum kecil dan pecahan-pecahan beling yang berserakan di lantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel Jurig. Oke, teman-teman semuanya, gimana kabarnya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Jawa sampai pulau-pulau yang ada di mana-mana? Semoga kalian semuanya sehat dan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baru kemarin saya upload beberapa hari yang lalu dan alhamdulillah responnya lumayan cukup baik. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang lagi. Langsung saja, saya akan bercerita tentang santet yang dikirimi dari istri pertama. Jadi ceritanya ada saudagar yang lumayan cukup kaya. Dia memiliki banyak perusahaan di kota tersebut. Dan kebetulan saya sudah izin untuk menceritakan, dan namanya seperti biasa kita akan menyamarkannya. Namanya Pak Wawan. Pak Wawan ini dia memiliki 2 istri. Awalnya Pak Wawan ini dia hanya memiliki 1 istri, namun dia nambah istri karena tergoda atau terpesona oleh wanita lain, sehingga pada waktu itu Pak Wawan memutuskan untuk menikah lagi. Meskipun proses untuk menikah itu Pak Wawan sangat membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama untuk meyakinkan istri pertama. Nah, istri pertama ini namanya adalah Ibu Lilis. Nah, untuk yang istri kedua itu namanya Ibu Rara. Jadi Ibu Lilis sudah dikaruniai anak sebanyak 3. Nah, usia perkawinan antara Pak Wawan dengan istri keduanya, Ibu Rara, itu kurang lebih baru 6 bulan. Seperti biasa, namanya orang yang berumah tangga, ada yang namanya konflik atau kecemburuan sosial antara istri pertama dengan istri kedua. Nah, kebetulan untuk istri pertama dan kedua ini tidak di satu rumah kan, melainkan berbeda rumah, tapi sama-sama memiliki rumah yang lumayan cukup besar, karena Pak Wawan dia menghadiahkan rumah kepada istri keduanya atau istri mudanya, yaitu Ibu Rara. Di awal pernikahannya Ibu Rara dengan Ibu Lilis, mereka berdua adalah terlihat cukup kompak, dan mereka salah satu orang-orang yang berpengaruh di kampung tersebut. Jadi memang Ibu Rara ini dia memiliki perusahaan juga, ya, sama dengan yang dimiliki oleh Pak Wawan. Sama-sama memiliki perusahaan yang lumayan cukup banyak. Dan Ibu Lilis juga sebelum menikah dengan Pak Wawan ini, dia juga sama memiliki perusahaan. Jadi memang mereka bertemu secara materi, sama-sama sudah memiliki kekayaan yang lumayan cukup banyak. Namun biasanya orang-orang yang sudah memiliki harta yang lumayan cukup banyak, mereka yang sulit untuk didapatkan itu adalah kebahagiaan. Dan untuk Pak Wawan, namanya laki-laki biasanya diuji ketika dia memiliki banyak segalanya. Dan wanita diuji ketika suami tidak memiliki apa-apa. Nah, secara materi tidak ada masalah di antara rumah tangga mereka. Namun dari segi hubungan ranjang, mereka saling cemburu sosial karena sama-sama setiap malam pengen ditemenin. Karakter Ibu Rara dengan Ibu Lilis itu beda-beda tipis, ya, 60-70, sama-sama memiliki sifat dan watak dan emosi yang sama. Dalam hubungan ranjangnya mereka seperti haus, jadi tidak bisa kalau misalkan jauh dari laki-laki. Suatu ketika Ibu Rara dia berkata kepada Pak Wawan, "Pak, kenapa sih Bapak datang ke rumah ini seminggu cuma 3 kali?" Terus Pak Wawan jawab, "Sayang, kita harus bagi-bagi waktu, karena Lilis juga di rumah sama,
menuntut untuk pengennya setiap hari ada di bersamanya. Jadi ada di rumah dengan Ibu Lilis gitu ya. Nah, Rara dari perbincangannya sekian banyak yang disampaikan dari komunikasinya dengan Pak Wawan, Rara ada perasaan yang memang tidak pernah mau dibagi dua. Jadi seperti kayak ingin menyingkirkan Ibu Lilis. Tapi Rara tidak berkata langsung kepada Pak Wawan secara lisan, yang niat dalam hatinya ingin menyingkirkan Ibu Lilis. Dari perbincangan itu mereka selesai dan sama-sama pulang ke rumahnya masing-masing. Karena kebetulan perbincangan mereka itu berada di suatu tempat. Nah, Pak Wawan biasanya sebelum pulang dia selalu mampir di toko oleh-oleh untuk memberikan kepada Ibu Lilis. Sebetulnya kalau menurut secara perhatian, Pak Wawan itu sudah cukup bijaksana ke sana ke sini. Dan ketika pergi dari mana, meskipun sebentar keluar, Pak Wawan selalu membelikan hadiah-hadiah kecil kepada istrinya. Dan itu hampir dilakukan setiap kali Pak Wawan dia keluar, atau setiap kali dia lagi ada urusan kerja, pasti pulangnya bawa hadiah. Bahkan kalau misalkan Pak Wawan habis dari luar dan tidak membawa hadiah, istrinya merasa seperti kayak ada yang kurang, seperti itu. Nah, Pak Wawan dia kebetulan ingin membelikan perhiasan lagi buat Ibu Lilis. Nah, tanpa disadari Pak Wawan, Ibu Rara ini, istri keduanya ini mengikutin gerak-gerik suaminya. Biasanya aktivitas-aktivitas apa sih ketika dia sebelum pulang. Akhirnya kepergok sama Bu Rara bahwa Pak Wawan ini dia membelikan perhiasan-perhiasan kepada Ibu Lilis. Nah, perbedaannya kalau ke Ibu Lilis, kalau habis dari mana-mana pasti membelikan hadiah. Kalau untuk Rara itu tidak melakukan seperti itu, ya, tidak membelikan perhiasan, tapi lebih ke tas dan pakaian-pakaian yang lumayan sama-sama cukup mahal. Nah, kenapa Pak Wawan dia lebih ke fokus kepada Ibu Lilis? Karena dia merasa kasihan dan sudah merasa bahwasanya istrinya ini, Ibu Lilis ini, istri pertamanya itu cukup legowo dan mau menerima kehadirannya Rara sebagai istri keduanya. Jadi mungkin saking sabarnya yang awalnya Ibu Lilis merasa terpaksa, akhirnya lama-lama menerima keberadaan Rara meskipun tidak satu rumah pada waktu itu. Nah, dari kejadian itu Rara salah paham. Akhirnya Rara memutuskan untuk datang ke orang pintar. Nah, orang pintar yang didatangi Rara ini adalah orang pintar yang sudah biasa digunakan, dan bahkan orang pintar ini adalah orang yang membantu untuk memelet Pak Wawan. Dan kedatangan yang kali ini bukan untuk mengguna-gunai Pak Wawan, tapi lebih ke ingin menyantet Ibu Lilis. Jadi Ibu Rara ini perasaannya nggak mau kebagi dua, dan Pak Wawan juga memiliki cukup tekstur badan yang lumayan cukup kekar, dan saat diranjangnya Pak Wawan lumayan cukup kuat dan termasuk laki-laki idaman para wanita. Sesampainya Ibu Rara, istri mudanya Pak Wawan, di rumahnya si dukun ini, nama dukunnya itu adalah Bapak Jayadi. Nah, Bapak Jayadi ini dia usianya masih muda. Dan Bapak Jayadi juga dia melakukan ritual-ritualnya sempat melenceng. Jadi dia itu pernah meniduri, termasuk Rara juga pernah ditiduri oleh Pak Jayadi ini. Tapi memang beneran sakti, dia bisa menyantet orang, bisa melet orang dan sebagainya. Nah, terus Ibu Rara dia berkata kepada Pak Jayadi, "Pak, saya datang ke sini ingin menyingkirkan istri tua." Terus Pak Jayadi kaget. Loh. Kenapa demikian? Bukankah tempo lalu kamu ingin menjadi istri keduanya pun tidak menjadi masalah, tapi sekarang kenapa ingin menyingkirkan istri pertamanya? Terus Rara bercerita dengan segala semua kegelisahannya selama ini, selama berumah tangga dengan Pak Wawan. Akhirnya Pak Jayadi dia menganggukkan kepala. Seperti biasa, Pak Jayadi bukan hanya meminta materi, tapi Pak Jayadi juga dia meminta untuk bisa tidur dengan Rara. Terus Rara
dia mencoba untuk memenuhi semua persyaratan-persyaratan, dan Rara juga udah kaget. Udah tidak kaget lagi maksudnya, karena Rara di pertemuannya yang pertama juga sama demikian, ngasih materi, uang, dan dia juga memberikan tubuhnya kepada Pak Jayadi ini. Nah, perbedaan antara Rara dengan Ibu Lilis, kalau Ibu Lilis dia taat banget dalam beribadah. Namun untuk Pak Wawan dia bolong-bolong, tidak setaat kayak Ibu Lilis. Nah, kalau Ibu Rara jauh daripada kata agama. Nah, pada saat itu Pak Jayadi setelah melakukan ritual dengan Rara, tidur satu ranjang, terus melakukan ritual santetnya, akhirnya Ibu Lilis terkena guna-guna, dan akhirnya Ibu Lilis jatuh sakit pada saat itu, dan santetnya dikirim pada saat jam-jam Ibu Lilis tidur. Dan memang sudah biasa ya, biasanya ketika santet itu dikirim saat dimana si korbannya itu lengah. Nah, singkat cerita, Pak Wawan mengetahui ya saat dimana Ibu Lilis terkena penyakit yang lumayan cukup aneh. Pada saat itu Pak Wawan sempat membawanya ke dokter, karena berhubung Pak Wawan masih ngurusinnya istri pertamanya ini, sehingga dia lupa dengan istri mudanya. Beberapa hari Pak Wawan tidak datang ke rumah istri mudanya, dan istri mudanya juga tidak nelpon, tidak ngebel dan sebagainya, karena istri mudanya udah tahu pasti ya Pak Wawan sedang sibuk untuk ngurusin istri pertamanya yang terkena guna-guna yang dikirim dari Ibu Rara sebagai istri mudanya. Nah, berhubung beberapa kali konsultasi dengan dokter pun tidak bisa memvonis titik di mana keberadaan sakitnya itu sebelah mana. Akhirnya Pak Wawan berinisiatif untuk membawa Ibu Lilis ke pengobatan kampung. Nah, pada saat Pak Wawan membawa Ibu Lilis ke pengobatan kampung, sama-sama tidak mendapatkan hasil. Ketika Pak Wawan dengan Ibu Lilis sedang berdua, Ibu Lilis dia meraung kesakitan. Pak, gimana ini? Sebetulnya apa yang terjadi pada tubuh saya? Kita sudah mencoba beberapa kali berusaha untuk berobat kemana-mana, tapi tetap belum mendapatkan hasil. Terus Pak Wawan menjawab, sabar Ma, suatu saat kita akan mendapatkan orang yang tepat dan berjodoh untuk ngobatin penyakit Mama. Sekarang Mama banyak-banyakin aja berdoa. Nah, ketika di tengah-tengah perbincangan tersebut, Ibu Lilis, istri tuanya Pak Wawan, dia teringat dengan guru ngajinya yang sudah lama tidak bertemu. Dan kebetulan guru ngajinya Ibu Lilis ini dia lumayan cukup terkenal. Dia seorang ustadz atau kiai ya, dan akhirnya Pak Wawan dengan Ibu Lilis memanggil Pak Kiai tersebut. Nah, Pak Kiai ini namanya Pak Kiai Muna. Nah, Pak Kiai Muna dia ini nama-nama yang disamarkan ya teman-teman ya, bukan nama kiai yang sebenar-benarnya, karena ini sudah koordinasi dengan orang yang mengirimkan email dari cerita nyata atau kisah nyata ini ya, untuk menyamarkan. Sebetulnya mereka memberikan nama-nama asli ketika mengemailkan ceritanya kepada saya, tapi saya di sini sudah merombaknya agar nama-nama aslinya itu tidak disampaikan di dalam video. Oke, kita lanjut ya. Setelah Pak Kiai itu datang ke rumahnya Pak Wawan, Pak Kiai langsung dibawa ke kamarnya Ibu Lilis. Karena sudah lama tidak bertemu, Ibu Lilis menangis dan merasa rindu karena pelajaran-pelajaran dari gurunya itu sampai saat ini ilmu-ilmunya masih dijalankan. Lalu Pak Kiai bertanya kepada Pak Wawan, Pak, sakitnya Ibu Lilis ini udah lama? Terus Pak Wawan bilang, iya Pak Kiai, udah ada 1 minggu dan kita udah berusaha berobat ke dokter dan pengobatan kampung, tapi tetap aja belum mendapatkan hasil. Terus Pak Kiai dia bertanya kepada Ibu Lilis, Lis, apa yang kamu rasakan saat ini? Perut saya Pak Kiai, perut saya ini berasa kayak ada yang nusuk-nusuk. Terus di bagian bahu ini selalu terasa berat ketika masuk waktunya maghrib.
Terus Pak Kiai menggelengkan kepalanya. Terus Pak Kiai menyuruh Pak Wawan untuk mengambilkan air putih. Nah, Pak Wawan langsung memanggil pembantunya untuk menyiapkan air putih dan dikasihkan Pak Kiai. Seperti biasa, orang-orang yang melakukan pengobatan biasanya dia memberikan ritual-ritual doa. Berhubung ini Pak Kiai, jadi ritual doa yang dibacakannya itu adalah dari ayat-ayat suci Al-Quran. Saat dimana menunggu proses pengobatan yang dilakukan oleh Pak Kiai terhadap Ibu Lilis, istri pertamanya Pak Wawan dia sambil duduk dan sambil merenung sebetulnya apa yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Karena secara kemanusiaan dia sudah lakukan dari mulai sedekah, membangun masjid dan sebagainya. Ketika di tengah-tengah doanya Pak Kiai dan meminumkan airnya kepada Ibu Lilis, seketika lampu yang ada di kamarnya Ibu Lilis itu pecah. Semua orang kaget di situ. Lampu pecah. Terus ada beberapa barang-barang yang berjatuhan, namun tidak ada sedikit pun angin selain daripada udara yang dikeluarkan dari AC di dalam kamarnya Ibu Lilis. Nah, karena Pak Wawan dia pikirannya kosong pas saat Pak Kiai melakukan ritual doa kepada Ibu Lilis, istri pertamanya Pak Wawan, akhirnya saat pencabutan penyakit yang ada di Ibu Lilis dikeluarkan, itu nyerang balik ke Pak Wawan sehingga Pak Wawan saat itu merasakan sakit kepala yang begitu luar biasa sehingga Pak Wawan jatuh. Akhirnya mengeluarkan darah dari telinga kanan dan kirinya dan berhamburan jarum-jarum kecil dan pecahan-pecahan beling yang berserakan di lantai. Semua orang di dalam kamar tersebut semuanya kaget, termasuk dengan pembantu-pembantunya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semua pembantunya berteriak dan bertanya kepada Pak Kiai, "Pak, ini sebetulnya ada apa? Kenapa bisa terjadi seperti ini?" Lalu Pak Kiai dia menenangkan semua orang yang ada di dalam kamar tersebut. Semuanya tetap berdoa dan tenang, teruslah beristighfar. Langsung dia memegang badannya Pak Wawan yang sedang tergeletak di bawah. Dan pada saat itu Ibu Lilis tidak sadarkan diri, kayak seperti pingsan gitu. Nah, terus Pak Kiai memegang denyut nadinya Pak Wawan. Pas dipegang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sontak semua yang ada di kamar tersebut ketika Pak Kiai bilang innalillahi, semuanya kaget. Dan akhirnya Pak Kiai dia menyuruh beberapa pembantunya untuk menyampaikan pengumuman atas meninggalnya Pak Wawan di masjid terdekat mereka. Nah, saat diumumkan, otomatis Rara, istri mudanya itu dia mendengar. Pas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Rara dia senyum-senyum. Dan ketika pas disebutkan nama jenazah orang yang meninggalnya itu adalah Pak Wawan, langsung sontak kaget. Loh, kenapa yang meninggal Mas Wawan? Lantas si Lilis gimana? Langsung Rara dia membereskan pakaiannya dan langsung datang ke tempatnya Pak Wawan. Itu kali kedua Ibu Rara datang ke rumahnya Pak Wawan. Setelah saat itu Ibu Rara sempat datang ke rumahnya Pak Wawan waktu menunaikan pernikahan. Terus yang kedua ini ya, ini saat tahu bahwa Pak Wawan meninggal. Akhirnya Rara menangis di depan mayatnya Pak Wawan. Tanpa disadari, sambil nangis, Rara menyesali perbuatannya. Dan akhirnya apa yang dilakukan Rara diketahui orang-orang yang ada di situ semuanya. Secara keseluruhan masyarakat semuanya kaget dan berniat untuk menghakimi istri mudanya Pak almarhum Pak Wawan ini. Dan akhirnya Rara dibawa ke pihak yang berwajib dan dimintai keadilan. Karena dia secara tidak sadar sudah mengakui
atas perbuatannya, yaitu menyantet Ibu Lilis, yang akhirnya santet itu malah terkena ke Pak Wawan. Dan ada sedikit yang saya tidak ceritakan tadi ya, agak lupa. Jadi saat Pak Kiai itu menetralkan Ibu Lilis, ternyata si dukunnya itu, Pak Jayadi itu, dia sudah mengetahui bahwa Ibu Lilis ini sedang ada yang mengobatin. Akhirnya perang gitu loh, perang. Kalau dari si dukunnya udah jelas memerangi dengan santet, kalau Pak Kiai memerangi dengan doa-doa. Alhasil yang kenanya Pak Wawan. Dan selepas itu langsung Pak Wawan dikebumikan, dan Rara dia harus menanggung akibatnya, dan Pak Jayadi juga ditangkap pada saat itu. Karena Pak Jayadi adalah selaku dukun yang dimintai tolong oleh Ibu Rara. Dan Ibu Lilis saat ini sudah menjanda. Dari cerita ini kita banyak sekali pelajaran, dan saya ingin mendoakan buat inisial I yang saat ini hidupnya sudah menjanda, mudah-mudahan bisa mendapatkan jodoh jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan mudah-mudahan Pak Wawan juga diampuni dosa-dosanya dan surga adalah tempat terbaiknya. Dan buat Ibu Rara yang mengalami depresi berat karena kehilangan Pak Wawan saking cintanya, terus harus menanggung akibat daripada buah perbuatannya. Jika kita menanam cabai, tentunya akan menjadi cabai. Ketika kita menanam timun, tentunya akan menjadi timun. Dan ketika kita menanam suatu kebaikan, insya Allah akan berbuah kebaikan juga. Dan ketika kita menanam sebuah keburukan, pasti akan berbuah keburukan juga. Buat teman-teman semuanya, jangan pernah dibutakan dengan cinta. Makanya agama mengajarkan, sebelum kalian totalitas mencintai pasanganmu, kamu jangan sampai melebihi kecintaan kamu kepada Sang Pencipta atau Yang Maha Kuasa. Mungkin seperti itu aja. Dan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah daripada cerita ini. Saya mendoakan kita semuanya selalu sehat dan panjang umur, dan kemanapun diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya Kang Ian. Buat teman-teman semuanya, kalau misalkan ada cerita-cerita kisah nyata yang terjadi di dalam kehidupan Anda, silahkan kalian semuanya langsung kirimkan aja melalui Instagram saya, DM @ianofficial_misteri, atau cari Ian Kreator YouTube. Kalau enggak, kalian kirimkan emailnya ke ianchc@gmail.com. Saya Kang Ian, pamit undur diri. Kembali lagi di next video selanjutnya di channel Juring. Boom. Saya lupa belum ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.